Don't believe everything you read in the Singapore newspaper. Most people think that Indonesia is a very bad country, very corrupted country, very third world. As a Singaporean living in Indonesia, don't live under a rock. Indonesia has beautiful parts as well, guys. A Singaporean trying to visit Indonesia like Bali, don't think your Singapore dollar is very powerful. Don't think you know how to speak Bahasa Melayu and you already know how to talk the whole Bahasa Indonesia. You're wrong, guys. A Singaporean living in Indonesia for the past 12 years, they have a different perspective over things, guys. They actually look at Singaporeans and say, why you like that? The rich Indonesians are technically more cunning than us, guys. In Singapore, we believe by rules. In Indonesia, what rules are you talking about? You can follow, but there's also something called grey line. If you like this kind of content, please comment down below. I realize the algorithm in TikTok has changed, so I'm going to try to shit it up. Okay, let's go. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan sel Singapura, ya, betapa reaksi dari rakyat Indonesia setelah Singapura mencoba menjatuhkan Indonesia dengan membuat tagar sel Indonesia di Street Time, di majalahnya, juga diikutin oleh orang-orangnya, dan ini sempat menjatuhkan rupiah sangat dalam, dan ini juga memvalidasi betapa Singapura itu selama ini memang, ya, boleh dibilang dapat banyak untung atau hampir dari semua kegiatan ekonomi Indonesia mereka ingin ikut serta dan mengontrolnya, termasuk dengan terutama dengan bahan-bahan ekspor kita seperti CPO, batu bara, nikel dan sebagainya. Dan ini terjadi, ya, saya rasa sejak zaman Pak Jokowi dan ditambah Pak Prabowo saat sekarang yang menerapkan ekspor satu gate, satu pintu saja, secara tidak langsung membunuh atau memutus cuannya Singapura, ya. Selama ini memang mereka kaya raya, brutally honest, ya memang gara-gara Indonesia. Salah satu penyebab mereka. Penyebab terbesarnya ya gara-gara mereka bisa ngadalin ekonomi Indonesia. Contoh seperti kita tahu kasus Riza Khalid yang korupsi 2.000 triliun, ya, bermain dengan cara menjual minyak mentah ke Singapura yang olah, kemudian kita beli kembali dengan harga yang mahal. Itu terjadi, ya, karena mereka bisa kong-kalingkong dengan pejabatnya Indonesia, dan itu Singapura sangat pintar. Kita tahu persis betapa banyak para koruptor kita lari di Singapura, ya. Negara kecil ini bisa memprotek koruptor kita tanpa tersentuh. Kenapa? Karena waktu itu Indonesia sangat tidak dihormati, sangat tidak punya kemampuan untuk menekan negara singa kecil ini. Dan uang koruptor kita ini mereka, ya, secara nggak langsung menyuntik ekonomi mereka. Banyak uang koruptor kita. Silakan teman-teman komen di bawah siapa-siapa koruptor Indonesia yang lari dan disembunyikan Singapura. Dan anehnya kita tidak punya perjanjian ekstradisi, perjanjian yang bisa memulangkan para koruptor kita tersebut. Nah, di hal yang sangat kotor begini aja Singapura nggak malu-malu bisa bermain. Dan negara kecil ini jelas-jelas nggak menghormati Indonesia, itu jelas sekali. Ya. Dengan menyimpan para koruptor kita, membawa uang curian dari Indonesia, mereka nggak malu. Apalagi dengan hal-hal yang selama ini mereka kontrol seperti barang-barang ekspor kita, CPO, nikel, batu bara dan sebagainya, yang selama ini mereka dapat cuan sebanyak-banyaknya dan menekan harga, ya, petani kalau CPO dengan semurah-murahnya.
Yang rugi ya rakyat Indonesia, juga negara Indonesia. Rakyat Indonesia rugi, petani ya rugi gara-gara harganya ditekan, nggak semestinya, nggak seharusnya, seharusnya. Dan negara rugi dengan pajak. Itu kerugian negara seperti yang kita tahu sekitar 15.400 triliun, WT dengan T loh, triliun rupiah. Kalau dibelikan pesawat tempur berapa banyak itu? Itu kerugian negara. Jadi wajar sekali Pak Prabowo sangat tegas karena beliau ini ya nothing tulus. Beliau nggak cari uang lagi jadi presiden. Beliau betul-betul menurut saya berjuang untuk rakyat. Yang nggak suka dengan Prabowo banyak, banyak pasti para koruptor, oligarki, para ante-ante asing, negara tetangga pasti nggak suka. Jadi nggak heran banyak sekali gerakan-gerakan termasuk mungkin mahasiswa juga. Gerakan-gerakan yang anti pemerintah saat ini ya digerakkan oleh orang-orang ini. Jumlah orang-orang yang dirugikan, para koruptor dan sebagainya yang cuan mereka terputus itu jumlahnya mungkin bisa ratusan ribu di Indonesia ini. Dan mereka rugi mungkin ribuan triliun. Jadi nggak heran mereka juga nggak akan ragu membayar LSM atau media massa atau walaupun mahasiswa bisa aja mereka bayar miliaran, itu uang receh buat mereka. Jadi gampang. Saya juga nggak milih Prabowo loh kemarin, karena waktu itu putaran pertama saya milih, kalah dia. Putaran kedua ini entah gimana KBRI Tokyo nggak sampai apanya ke saya. Biasanya langsung dikirim lewat pos ya, surat pilih kita. Tapi melihat perkembangan saat ini dari jauh saya bisa melihat betapa Indonesia dipimpin dengan orang-orang hebat seperti Pak Prabowo, Pak Purbaya, Pak Amran dan sebagainya. Kalau pimpinan atasnya sudah bagus, akan banyak pimpin-pimpin lain yang akan bagus juga. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah reaksi warga Singapura, reaksi ketakutan. Juga banyak setelah orang Indonesia membalas dengan sel Singapura, tentu saja itu berdampak ekonomi ke mereka. Cara yang gampang untuk membalas ini, pertama menurut saya Indonesia gampang aja. Melarang turis-turis Singapura itu belanja sembako di Batam, itu salah satu cara. Nanti setelah ini ujung-ujungnya saya kasih video panjangnya, reaksi orang Singapura. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang netral, ada yang mereka ngomong hidup di Singapura itu semuanya diatur, mati pun diatur katanya. Itu betul. Jadi reaksi orang Singapura ini ada yang takut dia, ada yang ngomong yang seperti abang tadi itu, abang ngomong jangan percaya semua media Singapura katanya. Tapi ya gimana kalau media sekelas Straits Times, siapa lagi yang nggak percaya ya, yang menulis tagal sel Indonesia. Dan secara jujur kita ngakuin, mungkin separuh lebih rakyat Singapura itu menganggap Indonesia itu negara ketiga, negara dia mikir orang Indonesia itu masih hidup di dalam goa. Itu nggak bohong kata abang tadi itu. Indonesia itu jauh berubah. Saya sendiri orang yang di Jepang, diaspora Jepang, saya investasi di Indonesia semua karena saya pengen pensiun secepatnya. Saya juga udah nggak kerja serius lagi di Jepang. Saya bebas ke Indonesia maupun ke Jepang. Di Indonesia, karena di Indonesia itu bagaimanapun jauh enak hidupnya. Orangnya ramah, nggak ada tekanan. Apalagi kalau kita udah investasi, memang ongkang-ongkang kaki. Ya kerja olahraga, kita silaturahmi dengan teman. Itu nanti ada tanggapan terakhir orang Singapura, saya taruh di akhir video ini. Ngomong di Singapura orang mati listrik aja panik. Kalau di Indonesia, terutama kampung saya ya, daerah Tebong, ada Tebong, itu biasa sekali. Orang PLN itu ngambil kesempatan sekali, sedikit ada suara petir langsung mati itu. Kadang matinya berjam-jam lagi. Nah, saya yang terbiasa hidup di Tokyo, itu saya langsung marah, saya pengen komplain. Sementara orang-orang kampung saya, seputaran sini mereka senyum-senyum aja, seolah-olah itu udah hal biasa. Itu beda karakter, sifat ya, orang Indonesia dengan orang di negara maju. Saya yang orang Indonesia sudah lama di Tokyo, itu berubah.
mati listrik itu hal apalagi bukan cuma hanya gara petir sedikit atau hujan lebat, itu nggak bisa saya terima. Saya pengen komplain. Itu didikan atau terbentuk karena hidup di negara maju, apalagi Singapura. Singapura ini negara yang penuh tekanan. Saya punya teman banyak yang kerja di Singapura itu, yang kerja di kantor juga. Mereka ngomong setiap hari ada orang yang siap menggantikan kerjamu. Jadi kita di pressure, ditekan setinggi-tingginya. Ada orang Taiwan teman saya ngomong itu kerja di Singapura itu kayak kerja di neraka katanya. Tekanan kerja itu luar biasa. Nah, Singapura dolar naik itu juga jadi tekanan. Yang konglomerat, yang kelas atas mungkin enak, yang kelas bawah itulah jadinya. Terpaksa beli sembako ke Batam. Nah, cara membalasnya gampang aja. Kalau secara Indonesia mau ngasih pelajaran habis, stop yang beli. Kalau turis mereka datang ke Batam silakan, kalau yang beli sembako cek di pelabuhan, bongkar semua. Itu tamparan yang sangat dahsyat yang agar orang-orang Singapura, nggak semua ya, yang sombong-sombong itu, pemerintah mereka yang sombong-sombong itu sadar diri. Indonesia itu bisa membalikkan keadaan, ya. Itu contohnya baru dikasih tagar sel Singapura udah kalang kabut juga kan? Karena Indonesia itu terlalu besar untuk diinjak-injak. Orang Indonesia itu kalau udah masalah negara, mereka juga bisa bersatu, patriotisme mereka keluar. Nah, disinilah menurut saya kesalahan Singapura ini, yang selama ini memang kenyang, kaya raya, gara-gara ya ngerjain Indonesia lah dalam segala hal. Di saat Indonesia mulai maju, mulai panik, dan nggak malu-malu coba menjegal agar Indonesia itu tetap menjadi negara tertinggal. Itu harapan mereka, biar mereka bisa ngadalin Indonesia terus. Jadi mau apa? Itu permainan Singapura ini udah jelas terlihat. Di saat Indonesia mau mencoba ekspor langsung ke Cina tanpa lewat pelabuhan mereka bereaksi. Di saat Indonesia ingin melakukan ekonomi bebas, mereka bereaksi dengan kasar, nggak setuju. Kan aneh itu. Indonesia itu negara bebas, negara merdeka. Memangnya koloninya Singapura. Jadi Singapura ini sudah menganggap Indonesia ini koloni mereka, negara jajahan mereka. Jadi segala sesuatu, keputusan ekonomi, militer harus lewat persetujuan mereka. Kan aneh itu. Jadi saatnya Indonesia berdiri tegak. Kita punya sumber daya alam. Gimana pun mereka mau mainkan dunia ekonomi, akhirnya negara yang punya sumber daya alam juga yang menang, dengan syarat pandai memanfaatkan sumber daya alamnya. Jangan dikadal-kadalin. Beginilah contohnya Singapura ini ya. Jangan mau dikadalin. Kalau bisa coba jual barang jadi, jangan cuma jual barang mentah terus kan. Itu syarat negara maju, dan memang harus banyak musuh. Kalau mau negara seperti ide kemarin mau malakin Selat Malaka, yang bereaksi Malaysia. Emang siapa? Indonesia tuh sekali-sekali memang harus keras. Kalaupun ada apa terjadi gesekanlah. Kalau kita mau damai itu, kita jangan takut perang. Apalagi Indonesia negara besar, militer nomor 1 di kawasan, ekonomi GDP terbesar di kawasan. Apa takut? Rakyat juga udah mulai banyak pintar. Meskipun masih banyak sebagian yang gampang digiring opininya, tapi sebagian juga udah banyak yang pintar. Menurut saya saatnya Indonesia the sleeping giant ini bangun. Raksasa yang tertidur ini saatnya bangun. Di saat kita mulai bangun, mulai ngelihat sedikit yang negara tetangga yang biasa ngadalin kita langsung marah, langsung kerasa akibatnya. Kena siku sedikit sama raksasanya langsung mental, langsung ngamuk-ngamuk. Itu kita lihatlah seperti Singapura, Malaysia ini ya. Oke, video lanjutannya tanggapan orang Singapura ada setelah ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu tune in. Saya nggak begitu aktif saat ini, saya mengurus investasi saya di Indonesia, juga di Jepang ini. Saya sudah officialis saya sudah pensiun cepat. Dan alhamdulillah buat teman-teman semua, arigatou gozaimasu atas dukungannya ya. Mata next video.
Okay, see you next video. Ini video lanjutannya. Check this out. Seeing this whole sell Singapore and hashtag sell Singapore trend blowing up, let's look at the facts. The Indonesian rupiah is under serious pressure. Investors are anxious about the fiscal outlook under Prabowo, and capital is naturally seeking heaven. And historically, does that capital go? Right here to Singapore. Now, to stop the bleeding, high-profile figures have launched Buy Indonesia to keep money local. Totally fair play, right? But then it takes a weird turn. Hashtag sell Singapore. And their media starts claiming Singapore news is actually sabotaging the economy by promoting a sell Indonesia narrative. Look, it's classic deflection. When external institutional funds decide to de-week, it's a market reaction, not a Singaporean conspiracy. Reversing the narrative to point fingers at us might score points online, but let's be real. Being Singaporean means everything must fast, everything must pay, everything must queue. Hungry, queue. Sick, queue. Want to die, also must queue for Columbium slot. We say not bad lah. When it's bad, we say can lah. When we're dying, we don't rest. We scroll phone until 3 a.m. then wake up at 7 a.m. just to curse life again. But still, we tahan. Still, we tank. Still, we tap card, squeeze, train, act normal. This is Singapore life. Not happy, not sad. Just very sian, very hungry, and forever lan until our lampa pain. Okay, Singaporean versus Indonesia. Okay, so as a Singaporean 6 week living in Indonesia, this is what I've realized. Personal opinion, don't flame me. So Indonesians are generally more chilled and laid back, whereas Singaporeans are more, kiasu and more fast-paced and lacks patience. So one example was my accommodation had like a blackout 2 weeks, for 2 times, and it lasted for like 4 hours. So how Indonesians react is they basically, blackout. Then they went out, get a smoke break, and then chat with their friends. Then some of them took a scooter, have a ride, don't know where. Then 2 hours later, they come back, they realize, electricity not back. Okay, never mind, then they go out again. But Singaporeans, how would Singaporeans react? They will first confirm complain. They will ask who, when, what, why, how. When is the electricity coming back? Why so long haven't come back? Then how? So, yeah, I think makes me think that what if us Singaporeans we maybe chill a bit and not think too much and just let life take where we are. Maybe we could be happier and could be more chill. I'm not sure. Let me know in the comments below whether you think true.